Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Wulansari BP 18110038 bersama rekan saya Nada Salsabila Arsi BP 18110057. Di video kali ini kami akan menjabarkan materi tentang sejarah dan perkembangan akuntansi di dalam mata kuliah teori akuntansi, di mana dosen pengasuh di sini adalah Ibu Dr. Elvira Lutan, SE, FSI, AK. Selanjutnya, ada poin-poin materi tentang sejarah perkembangan akuntansi yang akan kami jelaskan dan jabarkan. Yang pertama, perkembangan teori akuntansi. Yang kedua, sejarah awal akuntansi. Yang ketiga, akuntansi di Amerika Serikat sejak tahun 1930. Yang keempat, peran etika dalam akuntansi. Yang kelima, International Accounting Standard. Poin pertama, yaitu perkembangan teori akuntansi. Pengembangan teori akuntansi secara umum menjadi penting karena peranan yang dimainkan oleh akuntansi dalam ruang lingkup perekonomian. Kita hidup dalam lingkungan masyarakat kapitalis yang ditunjukkan dengan adanya pasar yang meregulasikan keberadaannya sendiri, yang beroperasi melalui kekuatan penawaran dan permintaan. Dalam lingkungan masyarakat, peranan akuntansi adalah untuk melaporkan bagaimana organisasi menggunakan sumber daya yang terbatas dan melaporkan status sumber daya serta mengklaim sumber daya tersebut. Di dalam perkembangan teori akuntansi, kita akan melakukan riset, di mana riset akuntansi diperlukan untuk mendapatkan teori akuntansi yang bersifat lebih umum. Dalam hal ini, berbagai teori akuntansi yang telah dikemukakan harus memperoleh verifikasi. Satu pertanyaan penting timbul sehubungan dengan manfaat data akuntansi bagi penggunanya, yaitu apakah pengguna teori akuntansi dapat membantu setiap pengambilan keputusan untuk membuat keputusan yang lebih tepat. Dengan pengujian-pengujian teori yang mengakibatkan teori tertentu digunakan atau ditinggalkan, kita akan semakin dekat dengan upaya untuk mencari teori akuntansi yang bersifat lebih umum. Poin materi selanjutnya yaitu mengenai sejarah awal akuntansi. Yang pertama, pernyataan Dennis mengemukakan bahwa asal-muasal menulis sebenarnya ditemukan dalam perhitungan. Asersi ini didasarkan pada fakta bahwa para peneliti menemukan potongan-potongan kecil tembikar yang tidak dapat mereka identifikasi. Selanjutnya, riset yang dilakukan Dennis menemukan bahwa kepingan-kepingan tersebut merupakan bagian dari sistem akuntansi yang kompleks yang digunakan di seluruh penjuru Timur Tengah mulai tahun 8000 sampai 3000 sebelum Masehi. Yang kedua, menurut Hain, Papirus Zenon memberikan bukti yang cukup mengejutkan mengenai sistem akuntansi yang telah digunakan di Yunani sejak abad ke-5 sebelum Masehi. Sistem akuntansi Zenon berisi ketentuan-ketentuan terkait akuntansi pertanggungjawaban, catatan tertulis mengenai seluruh transaksi, akun pribadi untuk upah yang dibayarkan kepada karyawan, catatan persediaan, serta catatan atas perolehan dan penghapusan aset. Selain itu, terdapat bukti bahwa seluruh akun tersebut telah diaudit. Yang ketiga, bangsa Romawi membuat catatan-catatan yang kompleks. Namun, karena mereka menggunakan huruf alfabet untuk menunjukkan angka-angka, mereka tidak dapat mengembangkan sistem akuntansi yang terstruktur. Yang keempat, di era Renaissance, sekitar tahun 1300 sampai 1500, ketika bangsa Italia sedang giat mengusahakan perdagangan dan perniagaan, pedagang-pedagang Italia meminjam sistem angka bangsa Arab dan dasar-dasar aritmatika, serta mengembangkan kecenderungan ke arah sistem pembukuan pencatatan berganda yang kita gunakan sekarang. Yang kelima, pada tahun 1494, seorang biarawan Italia, Fra Luca Pacioli, menulis buku tentang aritmatika yang menyertakan penjelasan mengenai double entry bookkeeping. Double entry bookkeeping memungkinkan organisasi bisnis untuk menyimpan catatan yang lengkap atas sejumlah transaksi
yang mana pada akhirnya berujung pada kemampuan untuk menyusun laporan keuangan. Yang keenam, laporan laba rugi. Sekarang disebut sebagai laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Dan laporan keuangan, posisi keuangan muncul pada sekitar tahun 1600. Awalnya, tujuan utama memisahkan laporan keuangan adalah untuk memperoleh informasi mengenai modal. Oleh karena itu, data laporan posisi keuangan ditekankan dan diperhalus dengan berbagai cara, sementara data terkait beban dan pendapatan dipandang sebagai sesuatu yang insidental. Yang ketujuh adalah abad ke-19. Pembukuan telah meluas menjadi akuntansi. Selain itu, muncul konsep bahwa kontribusi awal pemilik ditambah atau dikurangi dengan laba atau rugi, menunjukkan nilai kekayaan bersih. Namun, laba dianggap sebagai kenaikan nilai aset dari sumber manapun karena konsep biaya dan pendapatan belum dikembangkan sepenuhnya. Lanjutan dari sejarah awal akuntansi yaitu yang ke-8. Selama periode ini, perdagangan perkembangan di Amerika Serikat dan sampai akhir abad ke-19, revolusi industri muncul dengan menyertakan kebutuhan terhadap prosedur dan standar akuntansi yang lebih formal. Yang ke-9, pada akhir abad ke-19, spekulasi meluas di sejumlah pasar sekuritas. Saham yang digoreng dan monopoli besar yang mengendalikan segmen-segmen dalam perekonomian Amerika Serikat berakibat pada dimulainya pergerakan yang progresif. Yang terakhir adalah kuartal terakhir abad ke-19 merupakan periode perubahan ekonomi yang memberikan stimulan untuk dibentuknya profesi akuntan di Amerika Serikat. Institute of Accountants of New York yang dibentuk pada tahun 1882 adalah organisasi akuntan profesional yang pertama. Pada tahun 1887, organisasi nasional yakni American Association of Public Accountants atau AAPA dibentuk. Pada tahun 1902, didirikan Federation of Societies of Public Accountants di Amerika Serikat. Selanjutnya, pada tahun 1904, Unisted International Congress of Accountants diselenggarakan dan menghasilkan penggabungan atau merger di antara AAPA dan Federation of Societies of Public Accountants menjadi American Association of Public Accountants. Tahun 1916, setelah satu dekade terjadi perselisihan antar fraksi yang sengit. Kelompok ini kemudian dirombak menjadi American Institute of Accountants atau AIA. Materi selanjutnya adalah akuntansi di Amerika Serikat sejak tahun 1930. Depresi besar menyebabkan kepentingan bisnis semakin mengkhawatirkan terikat inversi pemerintah yang membuat pelaku usaha mencari sejumlah cara untuk melakukan reformasi secara mandiri. Salah satu upaya awal untuk memperbaiki akuntansi dimulai tidak lama setelah terjadinya depresi besar tersebut melalui serangkaian pertemuan di antara para perwakilan New York Stock Exchange atau NYSE dan American Institute atau AIA. Profesi akuntan meyakinkan bahwa pihak tidak cukup waktu mengembangkan kerangkaian teoritas akuntansi. Akibatnya, AIA setuju untuk mempublikasikan kajian dilakukan oleh standar. Materi selanjutnya adalah akuntansi di Amerika Serikat sejak tahun 1930. Yang pertama, Committee on Accounting Procedure. Pada tahun 1936, Komite on Accounting Procedure atau CAP yang dibentuk. Komite memiliki kewenangan untuk mengeluarkan pernyataan terkait dalam prosedur akuntansi dalam upaya menetapkan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima. Salah satu permasalahan awal yang dibahas oleh CAP adalah penggunaan modal akuntansi biaya. Cara untuk memberikan begitu banyak kepada pihak manajemen dalam memutuskan kapan membebankan biaya ke beban.
Yang kedua, Accounting Principles Board. Pada bulan Oktober 1957, Presiden AICPA yang baru atau Alvin meminta penyusunan ulang dan penguatan proses penetapan standar. Sementara pada tahun 1959, metode perumusan prinsip-prinsip akuntansi dipertanyakan karena tidak timbul dari riset atau tidak didasarkan pada teori. Standar yang tidak konsisten dalam banyak kasus. Selain itu, semua kasus anggotanya merupakan anggota paruh waktu membuat insiden diragukan. Yang ketiga, Financial Accounting Standard Board. Pada tahun 1972, yang merekomendasikan penghapusan APB dan pendirian Financial Accounting Standard Board. Berbeda dengan APB yang berada secara anggota merupakan anggota dari AICPA dengan dewan baru terdiri dari perwakilan berbagai organisasi. Yang keempat, VASB Accounting Standard Codification. Pada tanggal 1 Juli 2009, VASB Accounting Standard Codification menjadi satu-satunya sumber berbagai general yang berlaku untuk periode interim tahun yang berakhir setelah 15 September 2009. Pada tanggal itu, seluruh pernyataan yang dikeluarkan oleh pembuat standar sebelumnya diganti. VASB memiliki 3 tujuan utama dalam mengembangkan kodifikasi. Yang pertama, menyederhanakan akses pengguna dengan melakukan kodifikasi terhadap seluruh GAP. Yang kedua, memastikan bahwa konten yang kodifikasi secara kuat, akurat, memprestasikan. Yang ketiga, menciptakan sistem riset kodifikasi kekinian untuk hasil aktivitas penetapan standar yang dirilis. Selanjutnya, peran etika dalam akuntansi. Etika dan akuntansi menggabungkan standar perilaku sosial secara standar perilaku yang secara khusus berkaitan dengan profesi akuntan, lingkungan akuntan publik yang telah menjadi cukup kompleks dalam hal etika kode etik profesional. Yang dikembangkan oleh AICPA telah diperkembang dari waktu ke waktu seiring dengannya perkembangan transaksi bisnis yang telah menjadi semakin kompleks, yang membuat permasalahan etika juga semakin kompleks. Dengan melakukan sertifikasi terhadap laporan umum yang menggambarkan status keuangan perusahaan, akuntan independen mengasumsikan tanggung jawab publik melebihi setiap hubungan pekerjaan dengan klien. Akuntan independen yang menjalankan fungsi khusus tersebut dituntut untuk tetap setia kepada kreditur dan pemegang saham perusahaan, serta pihak-pihak yang berinvestasi dalam perusahaan. Fungsi mengawasi publik ini menuntutkan akuntan untuk mempertahankan independen penuh dari klien sejak waktu dan mengharuskan loyalitas terhadap penuh kepercayaan publik. Selanjutnya, peran etika dalam akuntansi. Akuntansi dalam krisis adalah peristiwa pada tahun 2000-an. Pada tanggal 1 Januari 2001, saham Enron terjual dengan harga lebih dari $9 per lembarnya. Semenjak itu, sampai awal musim panas tahun 2001, 19 lembaga riset investasi meninjau kinerja Enron dan 12 diantaranya memberikan rekomendasi. Sementara 5 lainnya hanya memberikan rekomendasi. Pada tanggal 16 Oktober 2001, perusahaan melaporkan kerugian di kuartal ketiga dan saham anjlok menjadi 33 lembar. Pada tanggal 28 Oktober, seiring diangkatnya masalah dengan SEPE ke publik, Komite Khusus Dewan Perwakilan Direksi Enron dibentuk di bawah kepemimpinan William Powers, dekan University of Texas Law School. Powers Committee Report menyimpulkan bahwa beberapa karyawan Enron terlibat secara langsung dalam SPE dan mereka juga memperoleh puluhan juta dolar yang semestinya tidak pernah mereka terima. Pada tanggal 10 Januari 2002, AA memberitahukan SEC dan Department of Justice bahwa karyawannya yang terlibat penugasan dengan Enron telah membuang sejumlah dokumen dan surat-surat penting yang berhubungan dengan penugasan tersebut. Pada tanggal 2 Februari 2002, laporan Powers dirilis. Pada bulan Maret 2002, Justice Department secara terbuka mempertanyakan keterlibatan AA dan Enron dan penghancuran dokumen-dokumen akhirnya.
Selain itu, SOX membuat profesi akuntan berada dalam pengawasan pemerintahan federal yang lebih ketat dan membentuk Dewan Perbuatan Regulasi dengan pengawasan yang luas untuk menindak korupsi dan mengawasi perusahaan dan menetapkan sanksi pidana yang tegas termasuk pada masa penahanan yang cukup lama untuk kecurangan akuntansi. Terakhir, SOX mengubah secara FASB didanai sebelumnya sekitar sepertiga dari anggaran tahun FASB berasal dari kontribusi sukarela dari karyawan. Selanjutnya, International Accounting Standard. Perekonomian yang benar-benar global muncul selama tahun 1990-an saat banyaknya perusahaan Amerika Serikat yang menghasilkan pendapat dan laba dalam jumlah yang cukup signifikan di pasar luar negeri. IASB adalah lembaga sektor swasta yang independen yang dibentuk pada tahun 1973 untuk mencapai tujuan ini. Tujuan IASB adalah yang pertama, memformulasikan dan mempublikasikan standar-standar akuntansi dengan mempertimbangkan kepentingan publik yang akan teramati dalam pengajian laporan keuangan dan untuk mendorong penerimaan dan pengamatan di seluruh dunia. Yang kedua, umumnya bekerja untuk melakukan perbaikan dan harmonisasi regulasi standar akuntansi dan prosedur yang berkaitan dengan penyajian laporan keuangan. Tujuan-tujuan ini berujung pada upaya-upaya untuk mengkoordinasikan dan mengharmonisasikan sejumlah aktivitas di banyak negara dan lembaga yang terlibat dalam menetapkan standar akuntansi. Standar IASB juga memberikan titik awal yang berguna bagi negara-negara berkembang yang ingin menetapkan standar akuntansi. Itulah hasil dari presentasi kami mengenai materi sejarah dan perkembangan akuntansi. Saya Wulansari bersama rekan saya Nada Salsabila Arsi mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga ilmu yang kami sampaikan tadi bermanfaat bagi teman-teman semua. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.